Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadhil baldatan aminatan mutma'innah. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang berbahagia, maraknya arus informasi menjadi tren pemuda masa kini. Sikap Islami kian menipis, terkikis oleh budaya sosial media yang mengajarkan tentang romantis-romantis. Kemajuan yang ada di zaman sekarang ini memang patut kita acungi jempol. Padahal generasi muda adalah generasi penerus bangsa, generasi dambaan umat, yaitu generasi yang berdaya cerdas dan peduli terhadap permasalahan bangsanya. Dapat didefinisikan sebagai individu soleh, berakhlakul karimah, dan berjiwa kepemimpinan yang sekaligus mampu menjawab tantangan perkembangan zaman. Kalau dulu kita mainannya petak umpet, anak kecil zaman sekarang mainannya gadget. Kalau dulu SOS jadi permainan, tapi sekarang PUBG jadi andalan. Kalau dulu pemudanya cerdas-cerdas, tapi sekarang pemudanya ngehits. Oleh karena itu hadirin, pada kesempatan musabaqah syarhil Quran kali ini, kami akan membawakan syarahan yang berjudul Generasi Muda Berjiwa Qurani di Era Modernisasi, dengan landasan Al-Quran Surah Ali Imran ayat 104. Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Hadirin
sebangsa dan setanah air yang berbahagia. Secara rinci, gambaran generasi muda berdaya cerdas, generasi peduli umat dalam pandangan Islam yaitu: yang pertama, generasi yang berkepribadian Islam, syakhsiyah Islamiyah, yakni mereka yang memiliki keimanan kuat terhadap akidah Islam. Mereka menjadikan Islam sebagai gaya hidup, way of life, sehingga segala aktivitasnya didasarkan pada akidah Islam, dan akidah Islam berpegang teguh pada Al-Quran. Yang kedua, generasi yang berjiwa pemimpin, yakni mereka yang siap bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya dan atas apa yang dipimpinnya. Mereka mengerti betul bahwa hidupnya syarat dengan amanah dan kelak harus dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dulu pemudanya suka ke pesantren, tapi sekarang sukanya upload foto dulu biar keren. Kalau dulu pemudanya suka baca Al-Quran, tapi sekarang sukanya chatting-chattingan. maka marilah kita tanamkan ke dalam jiwa kita untuk membaca Al-Quran. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Innalladzi laisa fi jawfihi syai'um minal Qur'an kal baitil kharabi." Orang yang dari tenggorokannya belum pernah keluar ayat Al-Quran sepotong pun, maka orang itu bagaikan rumah yang kosong tanpa penerangan. Kita sebagai pemuda, seorang harus mampu berperilaku atas apa yang diajarkan dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran memuat begitu banyak aspek kehidupan. Tak ada rujukan yang lebih tinggi derajatnya dibandingkan dengan Al-Quran, yang hikmahnya meliputi seluruh alam dan isinya, baik yang tersurat maupun yang tersirat, tak akan pernah habis untuk dipelajari dan digali. Apakah kita semua sudah menjadi generasi muda yang berjiwa Qur'ani? Generasi muda yang berjiwa Qur'ani adalah generasi yang berpegang teguh pada Al-Quran. Tak hanya bisa baca Al-Quran, juga bisa mengaplikasikan Al-Quran dalam kehidupan dan berkelakuan. Namun sayangnya hadirin, kerusakan akhlak pemuda kian merajalela. Halal dan haram hantam saja, seolah-olah itu sudah biasa dan tidak tercela. Kekerasan di mana-mana, pergaulan bebas kian meresahkan orang tua. Pemuda sekarang sangat pintar memaki-maki, kerjaannya tiap hari hanya berhappy-happy. Tahukah kalian semboyan pemuda masa kini? Yang penting aku hidup sekali, harus ku nikmati. Masya Allah. Padahal hadirin, generasi muda adalah syubbanul yaum rijalul lughar. Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Oleh karenanya, kita sebagai pemuda, apa yang harus kita lakukan di zaman seperti saat ini? Yang harus kita lakukan adalah kita sing-singkan lengan baju, rapatkan barisan, kuatkan iman kita, gerakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Sejalan dengan perintah Allah dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 13. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bilhaq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Sadaqallahul azim.
firman-Nya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Hadirin sebangsa dan setanah air yang berbahagia, dari keterangan ayat di atas, kita pemuda zaman sekarang dituntut tidak hanya pintar ngaji, tapi juga harus tampil sebagaimana tokoh Khulafaur Rasyidin seperti Sayyidina Ali. Pemuda intelek, masih muda, tapi rela mengorbankan jiwa dan raganya demi menyelamatkan Rasulullah di malam hijrah. Ashabul Kahfi, simbol personifikasi pemuda beriman, teguh pendirian yang rela meninggalkan kampung halaman demi mempertahankan iman dan membela agama. Sebagai pemuda zaman sekarang, kita harus mampu menjadi pelopor bukan pengekor. Pemuda sekarang harus berjiwa Al-Quran, bukan berjiwa anak jalanan. Katakanlah batil pada perkara batil, dan katakanlah benar pada perkara benar. Jangan takut dibilang pemuda yang ketinggalan zaman. Jangan takut dibilang pemuda yang tak tahu gegernya dunia. Dan jangan takut dibilang pemuda yang tak tahu sosial media. Tapi takutlah jika dibilang pemuda yang tak bisa membaca dan berakhlak Al-Quran. Semoga kita sebagai pemuda mampu mengagungkan nama di masyarakat, agama, bangsa, dan negara. Tak hanya bisa baca Al-Quran, tetapi juga bisa mengaplikasikan Al-Quran dalam kehidupan dan berkelakuan. Oleh karena itu hadirin, untuk mengingat kembali jati diri kita sebagai generasi muda, marilah kita lantunkan syair Ayo Move On dari Syubbanul Muslimin. Pemuda yang sejati, yang dicinta oleh Nabi, bukan yang berotot besi, apalagi tukang selfie. Pemuda anti maksiat, gemar membaca sholawat, dan tak pernah lupa mengerjakan sholat. Jadilah kau pemuda, generasi yang berguna, bukan sibuk soal cinta, penampilan banyak gaya. Jadilah pemuda taat, agar dirimu selamat di akhirat, bisa bertemu dengan Kanjeng Nabi Muhammad. Demikianlah apa yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada yang jualan sikat yang bagus biar saya pesan. Walau pertemuan kita singkat, biar begitu tapi membawa kesan. Wassalamualaikum warahmatullahi